234 terbangun, mereka langsung diperintahkan untuk dekontaminasi, kemudian diberikan pakaian. Di manakah mereka sekarang? Ini jawabannya. Nasib One dan Five agak sedikit lumayan, mereka juga ditahan tapi di tempat yang lebih private. Six datang, kemudian memperkenalkan identitas aslinya. Nama asliku sebenarnya Cal Varick dari unit investigasi Galactic Authority, ucap Six. One dan Five terkejut, rupanya selama ini Six adalah seorang petugas yang menyamar. Ya, memang demikian. Six ditugaskan untuk menangkap semua kru di Raza. Awalnya Six lupa dengan tugas dan identitas aslinya, namun pada suatu hari ada seorang agen Galactic Authority lainnya yang mengingatkan Six tentang tugas dari markas. Mendengar pengakuan tersebut, kedua teman Six merasa sangat kecewa, terlebih lagi Five, sebab Five sudah menganggap Six seperti pamannya sendiri. Selain itu, Six menyampaikan kalau 2, 3, dan 4 akan tetap berada di populasi umum penjara sampai sidang digelar. Menurut data Galactic Authority, 2, 3, dan 4 memiliki banyak catatan kriminal berbeda dengan 1 dan 5. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berambut pirang masuk ke ruangan dan mengabarkan kalau sebentar lagi 1 akan segera bebas. Hari pertama di penjara, Tri langsung dihampiri oleh 3 bandit pria. Mereka meminta jatah ransum milik Tri. Tak lama setelah itu, muncul wanita bernama Nix dan mengusir para bandit tersebut pergi. Dikira datang untuk menolong, namun ternyata tidak. Nix juga punya tujuan yang sama, yaitu mengambil jatah ransum. Sampai pada akhirnya itulah yang datang dan menyelamatkan Tri. Okay. Berhubung Raza sudah tinggal kenangan, Android disita dan semua data akan diambil. Namun proses pengambilan tersebut tidak semulus yang dibayangkan. Pasalnya, ketika petugas meminta semua data, Android langsung menolak. Sekarang One sudah bebas, Chief Executive Officer Industri Korelatik bernama Darius mendatanginya. Sebagai informasi, perusahaan tersebut adalah milik mendiang ayah One. Darius lah yang mengutus pengacara untuk membebaskan One. Dalam dialog mereka, One meminta bantuan kepada Darius untuk mengusut tuntas kasus kematian istrinya yang menyeret nama Marcus Boone alias Tri sebagai tersangka. Di aula tahanan, tampak Four sedang duduk sendiri sambil menyantap makanannya. Tiba-tiba 3 penjahat datang mengganggu Four dan sepertinya mereka salah sasaran. Eating. He wants to see you. You need to come with us. It's over for you. Code black. Akibat perkelahian sebelumnya, Tu dan Nix dikurung dalam sel tikus. Kemudian Tu iseng mencoba alat teleportasi hologram yang ada di ruang tahanannya. Tubuhnya langsung pindah tempat ke padang rumput nan luas dan bertemu Nix di sana. Tampaknya kedua wanita ini sekarang sudah baikan dan sebentar lagi pasti akan menjadi teman. Six masuk ke Raza. Pria bertubuh tinggi besar ini sedang bernostalgia mengenang pengalamannya berbagi waktu bersama One CS di Raza. Setelah itu, Six kembali ke penjara untuk menemui Five dan memberikan informasi penting kepada remaja tersebut. Jika kau ingin tahu, nama aslimu adalah Emily Colburn dan usiamu sekarang 16 tahun. Kedua orang tuamu tewas dalam keadaan ketika kau masih kecil, lalu kau tumbuh besar di panti asuhan, jelas Six. Setelah dari ruangan Five, Six pergi menemui One. Tempat tinggal One di sini sangat istimewa dan kalian tidak usah heran karena One adalah putra seorang pengusaha sukses. Sekarang bisnis mendiang sang ayah secara resmi jatuh ke tangan One. Sebentar lagi One akan segera meninggalkan tempat ini dan menjalani kehidupannya seperti dulu sebelum berada di Raza. Six memberikan kalung untuk One sebagai kenang-kenangan. Tri sedang berusaha menikmati waktunya sebagai seorang tahanan. Pas jam makan siang, petugas datang menghampirinya dan diberi tugas sebagai binatu. Awalnya Tri cukup menikmati pekerjaannya, tapi lama-kelamaan jumlah pakaian terus bertambah. Tri mulai memikirkan ide gila agar diistirahatkan dari tugas tersebut.
Ide licik Tri tak selalu mulus sesuai rencana. Ketika petugas medis merawat luka Tri, tidak sengaja dia mendengar sebuah informasi penting. Seorang tahanan bernama Charlie dengan sengaja melukai dirinya sendiri, lalu petugas menghadiahinya terapi sengatan listrik. Mendengar kisah Charlie, sontak Tri langsung berpikir 2 kali untuk istirahat dari tugas, kemudian ia pun melanjutkan pekerjaannya. Tu bebas dan kembali berkumpul bersama Tri dan Four di saat jam makan malam. Sebelumnya, Tri mendapatkan informasi dari Nix bahwa ia dan teman-temannya tidak akan pernah disidang. Besar kemungkinan, Tu dan kawan-kawan akan selamanya berada di tempat ini. Akhirnya timbul sebuah wacana, sepertinya melarikan diri dari penjara adalah ide yang tepat. Six dan seorang petugas mendatangi Five. Hari ini Five akan keluar dari tahanan dan dibawa ke rumah rehabilitasi untuk dibina agar menjadi pribadi yang lebih baik. Awalnya Five sempat menolak, namun dia dipaksa. Ketika hendak dibawa ke rumah rehabilitasi, Komandan Divisi Kejahatan Serius Galactic Authority, Sheddick, muncul dan menyampaikan mulai sekarang kasus Five akan ditangani olehnya. Di kamar, ketika Wan bersiap untuk pergi, Jace Corso datang menemuinya dan Long time no see. lupakan sejenak kematian Wan dan polemik lainnya yang ada di penjara Hyperion 8 dan mari fokus ke rencana Tu dan kawan-kawan untuk melarikan diri dari tempat ini. Pada jam makan siang, Nix menghampiri Tu dan kawan-kawan. Dia coba membahas soal rencana keluar dari penjara. Berhubung Tri belum begitu percaya kepada Nix, dia pun enggan membahas hal tersebut. Ketika Tu CS masih asyik menyantap makanan mereka, petugas datang, lalu memerintahkan mereka untuk membuang limbah makanan. Tanpa banyak alasan, apalagi perlawanan, ketiga jagoan ini mematuhi perintah tersebut. Sampai di area pembuangan, seorang tahanan senior dengan sengaja mengunci Tu dan kawan-kawan di ruang pemusnah limbah. Better watch yourself. Let's go. Hey! Pintu ruangan akhirnya dibuka. Begitu Tu CS keluar, ada bos tahanan senior yang bernama Arax mengajak bicara ketiga kru Raza tersebut. Sepertinya Arax tidak begitu senang terhadap Tu, Tri, dan Four. Karena android sampai detik ini belum mau memberikan data Raza, Sheddick mendatanginya dengan membawa Six. Siapa tahu robot android itu mau patuh. Perlu diketahui, android hanya setia dan mau menuruti perintah dari kru Raza. Lalu saat ini android juga sudah tahu kalau Six adalah seorang mata-mata, jadi otomatis dia menolak untuk menyerahkan data Raza kepada Six. Setelah ke ruangan tempat android ditahan, Sheddick kembali ke ruangannya dan memanggil 2, 3, 4 untuk diinterogasi tentang sejumlah kasus kriminal yang pernah mereka buat. Hasilnya 0 besar, sebab 2 dan teman-temannya ini bukanlah bandit kelas teri. Ada saja cara agar mereka lolos dari pertanyaan jebakan. Setelah itu, secara khusus, Tri dibawa oleh petugas karena ada tamu penting yang ingin bertemu. Begitu Tri sampai di ruang pertemuan, tamu penting yang dimaksud adalah Delaney Trovold. Singkat kisah, pemimpin perusahaan Mickey Combine tersebut mentransfer data via mata kepada Tri. Look me in the eye. Tell me. There is not a chance in hell that I will think about it. Sampai di ruang tahanannya, Tri langsung menemui Nix dan meminta lipstik milik wanita yang ahli bela diri tersebut. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan menggambar denah Hyperion 8. Setelah selesai, Tri memanggil 4 dan 2 ke kamar untuk memperlihatkan denah tersebut. Tiba-tiba anak buah Arax datang dan meminta ketiga jagoan ini menemui atasannya. Sampai di tempat Arax, narapidana senior itu sudah berubah 180 derajat. Dia sudah tidak membenci Tri dan teman-temannya, malah justru mendukung aksi mereka melarikan diri dari penjara. Tak hanya itu, Arax juga ingin ikut kabur dari tempat ini. Tak lama kemudian, Nix masuk dan mereka berlima sepakat untuk melarikan diri dari Hyperion 8. Caranya hanya ada satu, yaitu buat kekacauan.
Selesai dari ruangan Arax, Tu dan Tri masih melanjutkan diskusi mereka sampai di ruang tahanan. Tiba-tiba petugas datang menjemput Tu dengan alasan baru saja menerima perintah untuk membawanya kembali ke sel tikus. Masuk ke dalam sel, Tu langsung menggunakan hologram teleportasi dan bertemu dengan Six. Ya, Six lah yang mengutus anak buahnya untuk menjemput Tu. Six mengaku akan membantu Tu untuk melarikan diri dari sini. Secara garis besar, alasan Six membantu karena Hyperion 8 sudah tidak aman bagi para kru Raza, bahkan termasuk dirinya sendiri karena politik di tempat ini sudah tidak sehat. Begitu Tu dibawa petugas kembali ke aula tahanan, semua napi sontak langsung beraksi. Kekacauan tidak hanya terjadi di aula, melainkan di ruang tahanan android. Shadix datang membawa Five, meminta kepada gadis remaja tersebut agar perintahkan android memberikan semua data di Raza. Five yang sudah paham betul dengan keahlian android, justru malah menginstruksikan hal lain. Bunuh mereka semua, ucap Five kepada android. Kill them all. Kerusuhan di aula belum berhenti, petinggi Hyperion 8 beri perintah untuk mengaktifkan suara dengung supaya tahanan tidak bisa berkutik. Code Black, all blocks. Semua tahanan pingsan, petugas datang dan memasukkan mereka satu persatu ke ruangan masing-masing. Di antara semua tahanan, hanya Tu yang masih sadar. Ia pun kemudian menghajar petugas. Setelah itu, Tu lanjut ke ruang monitor dan mengaktifkan lagi suara dengung untuk melumpuhkan petugas. Tak lama kemudian, tahanan dan petugas bangun, lalu aksi baku hantam pun kembali terjadi. Five masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil senjata kesayangan milik Tri, kemudian dia menyisir lorong Hyperion 8 dan menembaki petugas. Tidak jauh dari tempat Five berada, Four sedang mencari jalan keluar dari Hyperion 8. Tiba-tiba Four dihadang oleh wanita yang berasal dari kerajaan Zyron, Misaki. Sedikit informasi, Misaki datang ke sini untuk membawa Four pulang ke kerajaan, lalu diadili atas kasus kematian Kaisar Ishida Tetsuya. Tu kembali ke aula untuk mengajak semua teman-temannya kabur dari Hyperion 8. Selain Nix dan Arax, ada satu tahanan pria penjaga klinik bernama Devon yang ikut melarikan diri dari sini. Di depan pintu airlock, Six sudah menunggu dan membantu teman-temannya kabur. Tiba-tiba rekan Six sesama petugas muncul dan berusaha mengagalkan aksi melarikan diri tersebut. Namun ada yang menarik, sekaligus menjawab semua politik busuk yang ada di Hyperion 8. Six mengatakan kepada rekannya bahwa Galactic Authority sudah tidak fair. Organisasi penegak hukum ini tiba-tiba bekerja sama dengan perusahaan dan kelompok kriminal raksasa. Six akhirnya dibawa ke Raza karena mengalami luka parah dan sampai sekarang belum sadarkan diri. Kemudian Six dimasukkan ke dalam kapsul agar semua luka di tubuhnya sembuh. Sedikit informasi, kapsul ini berfungsi sebagai mesin penyembuh untuk luka, penyakit, dan kerusakan organ tubuh bagian dalam. Selain kru inti, kini Raza resmi kedatangan 3 orang baru, yaitu Arax, Nix, dan Devon. Mereka bertiga dipanggil oleh Tu dan Tri ke anjungan. Kalian hanya boleh mengakses ruangan mes dan anjungan. Selain kedua tempat tersebut, kalian dilarang masuk, kata Tu. Alasannya, karena kami belum mempercayai kalian, timpal Tri. Sementara itu, android yang merupakan otak navigasi sistem di Raza mengalami gangguan serius. Robot cantik itu gagal terkoneksi ke pesawat, akibatnya Raza tidak bisa bergerak kemanapun dan android harus dipulihkan selama 32 jam.
Di ruang medis, Tri dan Four meminum obat karena mengalami sakit kepala hebat. Beberapa detik setelah mengkonsumsi obat tersebut, mereka berdua langsung jatuh pingsan. Five yang melihat kejadian itu langsung menghubungi Tu dan tidak ada jawaban. Five memeriksa kamar, ternyata Tu juga mengalami pingsan. Keadaan ini mulai membuat gadis itu panik. Lama-kelamaan, bila diperhatikan lebih dalam, ternyata Five cantik juga. Saking cantiknya, Devon yang tidak sengaja berpapasan dengannya coba membangun komunikasi agar bisa kenal lebih dekat. Akan tetapi Five mengabaikannya, karena untuk saat ini memulihkan sistem Android adalah hal yang jauh lebih penting. Five pergi ke anjungan dan mengaktifkan hologram Android. Sebagai catatan, hologram Android ini merupakan data cadangan atau alternatif lain ketika Android sungguhan sedang tidak berfungsi. Five meminta bantuan kepada hologram Android untuk membantunya mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini. Tidak ada pilihan lain, Five harus meminta bantuan kepada 3 penghuni baru Raza. Sejujurnya, Five tidak percaya kepada 3 orang tersebut. Bisa saja merekalah dalang dari semua masalah yang terjadi saat ini. Namun Five tidak punya pilihan lain. Singkat cerita, akhirnya Devon, Arax, dan Nix mengetahui situasi saat ini. Devon mencoba memeriksa kondisi kesehatan para kru utama Raza dan tidak ditemukan penyakit aneh apapun. Sementara Devon mengurus masalah tersebut, Arax menawarkan diri untuk mengatasi problem navigasi. Arax dibawa oleh Five ke anjungan, lalu akses navigasi pun diserahkan kepadanya. Begitu Five meninggalkan anjungan, diam-diam Arax menghubungi wanita bernama Alicia. Kira-kira apa tujuannya? Tu menghilang dari kamar, kemudian Five langsung pergi mencarinya. Mendadak Tu muncul sambil menodongkan senjata ke arah Five. Aneh, Tu sama sekali tidak ingat kepada Five. Tak lama kemudian Arax muncul lalu menyerang Tu. Momen tersebut pun langsung dimanfaatkan Five untuk melarikan diri. I'm gonna send you back in a body bag. The hell's going on? Di ruang medis, Four yang baru siuman langsung menyerang Devon. Kemudian Tri juga ikut bangun, menodongkan senjata ke arah tenaga medis tersebut. Kejadian ini semakin membingungkan. Tri dan Four masih saling kenal, namun mereka lupa dengan para penghuni Raza yang lainnya. Bahkan mereka juga tidak ingat bagaimana bisa berada di dalam pesawat ini. Kemudian Tu datang ke ruang medis dan menyuruh Four untuk menangkap Five. Setelah berhasil menangkap dan menahan Five, Four dan Tri pergi ke anjungan untuk menemui Tu. Kemudian Tu menjelaskan ingatan mereka selama 14 bulan ke belakang telah hilang, jadi wajar saja bila mereka tidak ingat dengan semua penghuni yang ada di sini. Meski sadar ingatan mereka hilang, bukan berarti Tu, Tri, dan Four akan bersikap ramah kepada Five dan penghuni lainnya. Tri mengeluarkan Five dari tahanan, kemudian memintanya untuk membuka ruang besi tempat para kru menyimpan barang pribadi mereka. Setelah itu, Tri menggiring Five ke ruangan meeting. Tak lama kemudian, Tu juga mendatangi ruangan tersebut dan menjelaskan semua ingatan selama 14 tahun ke belakang terkoneksi sekaligus tercadangkan pada sistem di Raza, yaitu Android. Artinya, kalau sistem di pesawat ini mengalami gangguan, otomatis backup memori gagal diunduh. Akibatnya, ya seperti sekarang, Tu, Tri, dan Four hilang ingatan tentang apapun yang terjadi selama 14 bulan ke belakang. Sementara Tri menjebloskan Five kembali ke ruang tahanan, Tu dan Four membahas masalah sistem ini berada di kamar. Berhubung Tu adalah makhluk sintetis yang canggih, sebagaimana penjelasan pada musim sebelumnya, dia juga memperbaiki sistem di Raza menggunakan pikirannya sendiri dan hasilnya masih belum sempurna. Lalu Tu mengajak Four memeriksa log sistem di Raza. Nix yang sedari tadi belum ditangkap muncul dan membebaskan teman-temannya sambil membawa senjata. Kemudian mereka pergi mencari Tu, Tri, dan Four, sedangkan Five ke ruang klinik untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Tak lama setelah Arax, Nix, dan Devon melangkah, mereka langsung bertemu dengan Tri dan Four. Kontak senjata pun pecah, namun tak ada korban jiwa. Another way around? I don't think so. Untuk membuktikan kecanggihan pikirannya, dengan mudah wanita cantik itu menutupi pintu di Raza menggunakan isi kepalanya hingga menyebabkan Nix dan kawan-kawan terkurung.
Di klinik, Five dibantu hologram android coba masuk ke dalam pikiran Tu menggunakan alat canggih yang ada di Raza. Setelah percobaan pertama gagal, Five melakukan percobaan kedua dan berhasil. Five bertemu dengan Tu dalam dimensi pikiran. Gadis remaja ini coba membujuk Tu untuk menyelesaikan tautan sistem memori di Raza. Awalnya tidak mudah, bahkan mereka berdua sempat saling baku hantam. Untungnya dalam dimensi pikiran ini, Tu berada dalam versi yang paling lemah, sementara Five berada di versi terkuatnya. Dengan mudah Five mengalahkan Tu dan sistem di Raza pun kembali normal. Otomatis Tu, 3, dan 4 sembuh dari amnesia yang mereka alami. Sedikit cuplikan masa lalu di mana ada seorang bocah laki-laki yang diamankan oleh sang ibu dari cengkeraman orang jahat. Kembali ke masa sekarang, di Raza, setelah sekian lama Four berlatih sendiri, akhirnya pria keturunan Ningrat tersebut punya partner sparring yang setara. Sebentar lagi Raza akan mendarat di stasiun terdekat. Karena bokeh, Tri perlu menemui Five dan pinjam uang sebanyak 500. Untuk apa uang tersebut digunakan, entahlah. Yang pasti dia berjanji akan mengembalikannya dalam waktu cepat. Akhirnya Raza mendarat di stasiun terdekat, semua orang turun dan mari kita bahas satu persatu. Tri yang sedang duduk di bar tiba-tiba dihampiri oleh pria tua bernama Tanner yang mengaku sebagai kerabat lama. Tanner menceritakan kisah masa lalu Tri yang kehilangan kedua orang tua karena insiden perampokan. Bahkan Tanner juga mengaku sebagai salah satu orang yang berjasa terhadap Tri karena telah membesarkannya. Sementara itu, Tu dan Nix mendatangi transfer transit dengan membawa sebuah gambar. Tu meminta kepada petugas untuk melacak posisi bangunan pada gambar karya Five tersebut. Setelah diperiksa, ternyata lokasinya ada di Terra Prime Bumi. Sedikit informasi, gambar tersebut ada kaitannya dengan masa lalu Tu. Android ikut turun dari Raza, dia pergi menemani Five dan Devon untuk berbelanja kebutuhan di pesawat. Sampai di swalayan, ada seorang pria bernama Victor yang sedari tadi menatap Android. Pendek kisah, keduanya pun berkenalan. Kemudian Victor mengajak Android pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan teman-temannya. Tak disangka Victor dan teman-temannya adalah Android. Mereka semua lebih canggih daripada Android Raza atau bahasa umumnya versi terbaru. Setelah itu, Victor pun mencoba melakukan diagnostik terhadap Android Raza. Kembali ke pesawat, Five melihat Tri sedang menyiapkan senjatanya. Rupanya pria bengal tersebut baru saja menerima sebuah misi penting dari Tanner. Sebelum berangkat, Tri berjanji setelah misi ini selesai dia akan segera melunasi hutangnya. Jadi Five tidak perlu khawatir. Diagnostik Android sudah selesai. Setelah itu Victor memberikan sebuah alat kepada Android Raza. Alat tersebut berfungsi untuk merubah gestur dan cara bicara Android yang kaku seperti robot menjadi santai layaknya manusia pada umumnya. Diam-diam Arax menghubungi Alicia. Ternyata mantan tahanan yang paling berkuasa di Hyperion Egg ini sedang diperalat oleh Alicia untuk mencuri sebuah benda yang disimpan di kamar Five. Setelah selesai melakukan kontak, Arax masuk ke kamar Five lalu mencuri benda yang dimaksud dan dia pun berhasil. Setelah itu, Arax dan Five tidak sengaja bertabrakan. Untungnya, aksi pencurian yang baru saja dilakukan tersebut tidak sampai ketahuan. Sampai di sebuah planet dan menjalankan misi yang diberikan oleh Tanner, Tri merasa seperti dijebak karena ternyata misi ini adalah misi perampokan yang disertai dengan penculikan. Tri dan anak buah Tanner menemui seorang pria lalu berkata, "Serahkan pesawat ulang-aliknya, maka anakmu akan kami bebaskan," ucap anak buah Tanner. Mendengar perintah tersebut, si pria tegas menolak. Dia ingin melihat putranya terlebih dahulu. Setelah itu barulah pesawat akan diserahkan. Merasa target mereka kurang kooperatif, anak buah Tanner langsung menghabisinya. Tri yang ada di TKP hanya bisa terdiam heran menyaksikan aksi tersebut. Sebelum kembali ke Raza, Android dibelikan pakaian oleh Victor. Sepertinya kedua robot ini saling menaruh perasaan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berpisah.
Kembali ke petualangan Tri, kru inti Raza ini iseng menanyakan bekas luka yang ada di leher Tanner kepada anak buahnya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Tri langsung curiga sebab versi cerita Tanner dan anak buahnya berbeda. Alhasil, Tri langsung menghabisi mereka semua dan mendatangi Tanner. Tiba di sana, Tri ajak Tanner bicara dengan nada santai. Sekarang dia baru sadar bahwa yang menghabisi nyawa kedua orang tuanya adalah Tanner. Jadi sebenarnya Tanner adalah seorang perampok. Tanpa maaf, Tri menghabisi Tanner lalu mengantar pulang bocah kecil yang dijadikan sandera oleh pria tua tersebut. Arax menemui Alicia di bar untuk menyerahkan benda yang baru saja dia curi, dan ternyata barangnya palsu. Tanpa diketahui oleh Arax, Five diam-diam telah menukar benda tersebut. Gadis cantik ini sebenarnya sedari awal sudah curiga terhadap Arax. Sekarang kedok asli Arax sudah diketahui oleh semua kru, dan dia diharamkan kembali ke Raza. Perlu untuk diketahui, Alicia adalah petinggi dari sebuah perusahaan. Selain itu, benda yang dicuri Arax merupakan sebuah barang penting yang memungkinkan seorang untuk mengakses ruang waktu interdimensional. Hari ini semua kru di Raza fokus pada kasus pembunuhan Wan. Kebetulan tuh dapat kabar di stasiun terdekat ada informasi penting yang bisa ditelusuri untuk mengungkap tokoh utama di balik kematian rekannya tersebut. Six yang baru sembuh dari sakit menawarkan diri turun ke stasiun untuk menjadi mata-mata. Tu menolak tawaran tersebut karena menurutnya kondisi Six belum pulih total. Bingung harus bagaimana, Tu pergi ke ruang meeting dan membicarakan rencananya kepada Tri. Tidak sengaja android mendengar percakapan tersebut lalu menawarkan diri menjadi mata-mata. Soal gestur dan dialognya yang kaku, android punya solusi, yaitu alat canggih yang diberikan oleh Victor. Singkat cerita, setelah android mengganti pakaiannya, dia pun langsung terjun ke lapangan dan memainkan peran sebagai mata-mata. Compliment? Don't worry. I got this. Berhubung target utamanya adalah kantor polisi, android harus membuat dirinya ditangkap terlebih dahulu. Cara pertama yang dilakukan adalah membuka pintu darurat. Polisi datang, kemudian menangkapnya, melainkan dimaafkan. Karena belum berhasil, android mencoba cara kedua, mengganggu dan melakukan penyerangan ringan terhadap petugas. Let's move along. Okay. Come on. Okay. Cara kedua ini berhasil, sekarang android dibawa ke kantor polisi. Setibanya di sana, android langsung memainkan beberapa skenario ringan untuk membuat petugas meninggalkan mejanya. Begitu situasi aman, android langsung menancapkan alat pelacak sekaligus peretas di komputer milik petugas. Five yang berada di Raza memantau pergerakan android. Setelah semuanya berhasil, robot cantik ini langsung meninggalkan lokasi. Setelah diselidiki, Tu dan kawan-kawan berhasil mengetahui pelaku yang menghabisi nyawa Wan. Dia adalah Jesse Corso. Di ruang latihan, android yang sedang berlatih skill didatangi oleh Four untuk dimintai keterangan. Ternyata, sebelum kembali ke Raza, android sempat mendatangi sebuah bar untuk menangkap seorang pria bernama Danny yang diduga sebagai rekan Jesse Corso. Dan sekarang Danny sudah ada di Raza untuk diinterogasi. Inspektur Kirkan mendatangi kantor polisi. Dia sudah tahu soal alat yang dipasang oleh android dan kemudian mengambilnya. Kirkan sama sekali tidak marah kepada anak buahnya yang lengah dalam menjalankan tugas, malah justru dia merasa senang berkat alat yang dipasang oleh android tersebut. Sekarang Kirkan jadi tahu di mana posisi Raza. Tu dan kawan-kawan sudah mengetahui posisi Jesse Corso dan langsung mendatanginya. Setibanya di sana, Tu nyaris kena tembak. Sementara itu, kapal Raza saat ini sedang dalam bahaya. Pesawat milik Galactic Authority atau disingkat GA muncul di dekat Raza dan siap menyerang. Situasi ini membuat android terpaksa melakukan pendaratan di planet terdekat. Aksi baku tembak masih terus berlangsung hingga pada akhirnya Corso terjebak dalam sebuah ruangan.
Tu dan kawan-kawan coba membujuk Jess Corso agar mau bersikap kooperatif, namun cara tersebut gagal. Akhirnya Four membuka pintu secara paksa. Begitu Four dan kawan-kawan berhasil masuk, ternyata Corso sudah kabur, sekaligus menghubungi pihak GA untuk melindunginya dan menangkap kru Raza. Tak butuh waktu lama, Tu berhasil menemukan Corso, namun sialnya pria dengan segudang catatan kriminal tersebut sudah memasang peledak di area tambang ini. 3. Ledakan yang terjadi barusan membuat semua orang terjebak dalam tambang, termasuk Kirkan yang baru saja tiba dan berhasil menemukan Four. Sementara itu, Tree dan Nix sedang berusaha mencari jalan keluar. Lupakan mereka sejenak dan mari fokus ke Tu yang sedang menghukum Jess Corso. Dia perintahkan Corso untuk menggali bebatuan agar mereka bisa keluar. Selain itu, alasan Corso menghabisi nyawa Wan akhirnya terungkap, yaitu hanya karena harta. Corso muak dengan sikap pengecur Wan dan hartanya yang super melimpah. Tu yang mendengar pengakuan tersebut tidak lantas percaya, sebab menurut analisanya, Travolta lah dalang utama dari kasus kematian Wan. Alhasil, Corso langsung dikirim menuju ke alam baka agar bisa bertemu dengan Wan. But now that's good enough. Four ditangkap dan akan dibawa ke markas GA oleh Kirkan dan pasukannya. Tiba-tiba kru Raza muncul dan melepas tembakan ke arah Kirkan, meminta agar Four segera dibebaskan. Merasa menang jumlah, Kirkan ogah menyerah. Tak lama kemudian, pesawat ulang-alik Raza, The Marauder, datang dan Kirkan pun terpaksa mengaku kalah. It's time to recalculate. Lower your weapons, man. Setelah melakukan sesi latihan bersama Four, Nix masuk ke dalam kamar dan mendadak teringat sebuah peristiwa di masa lalu. Time to go back in. On you. It's hard on everyone. We'll find you. Di ruang meeting, Tu dan semua kru sedang membahas tentang benda yang sedang diincar oleh Alicia. Selain itu, kru juga membahas soal keuangan di Raza yang sudah mulai menipis. Tiba-tiba Nix buka suara dan menyarankan kepada Tu untuk mencegat sebuah kapal kargo yang berisi obat-obatan terlarang. Jika semua obat berhasil diamankan, maka kru Raza akan mendapatkan imbalan dalam jumlah besar. Merasa tawaran ini menggiurkan, Tu dan kawan-kawan langsung setuju. Tu, Nix, Tree, dan Four terbang menggunakan Marauder dan mendarat di pesawat kargo. Aksi tembak-tembakan pun terjadi antara kru Raza versus kru pesawat kargo. Sebagai informasi, komplotan yang berada di pesawat kargo ini menamai diri mereka The Seer, sebuah kelompok analis. Pendek kisah, Tree dan Four berhasil menemukan obat yang dimaksud, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ternyata Nix mengajak kru Raza ke pesawat ini untuk menyelamatkan adiknya Milo yang akan dijadikan bahan eksperimen oleh kelompok The Seer. Awalnya Tu sempat kesal mendengar penjelasan tersebut, bahkan sampai menodongkan pistol ke arah Nix. Namun setelah dijelaskan, Tu akhirnya mau mengerti dan langsung membantu Nix membawa Milo keluar dari tempat ini. Fire it up. Sampai di Raza, Milo langsung menjalani perawatan di ruang medis. Sementara itu, Tu perintahkan Six dan Tree untuk melakukan transaksi obat di stasiun terdekat. Tiba-tiba pesawat milik The Seer muncul dan menembaki Raza. Android segera mengaktifkan Faster Than Light atau FTL agar selamat dari serangan.
Serangan barusan membuat Tu pergi ke klinik dan menanyakan kepada Milo tentang motivasi Desir yang sebenarnya. Jadi, Desir sama sekali tidak masalah dengan obat-obatan yang diambil oleh kru Raza. Fokus mereka hanya satu, yakni membawa Milo kembali ke pesawat. Milo sendiri sebenarnya mau kembali ke sana karena dia paham betul soal resiko apabila dirinya melarikan diri dari Cere. Akan tetapi, Nix yang merupakan kakak kandungnya tidak rela Milo berada di sana. Tak lama setelah itu, karena merasa Four adalah teman yang paling dekat, Nix mendatanginya, meminta agar mau bicara dengan Milo dan membujuknya untuk tinggal di Raza sementara waktu sampai menemukan lokasi yang aman. Bagi Four, permintaan tersebut bukan masalah, dia pun segera menemui Milo. Tiba di kamar Milo, Four langsung menggali alasan adik Nix tersebut soal keputusannya untuk kembali ke kapal milik Desir. Secara garis besar, Milo sadar betul seberapa penting dirinya bagi Desir dan semua resiko yang akan timbul jika lari dari mereka. Selain itu, ada poin menarik dalam percakapan ini. Menurut penerawangan Milo, tidak lama lagi sebuah pengkhianatan besar akan terjadi di Raza, bahkan lebih parah dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Six dan Arax. Tak lama kemudian, pesawat Desir kembali muncul dan menembaki Raza. Komandan Desir, Hans Smith, melakukan kontak ke Raza dan minta mereka agar segera menyerahkan Milo. Tu sempat menggertak jika Hans Smith tidak pergi dan terus menyerang Raza. Dia tidak akan segan-segan menghabisi nyawa Milo. Ringkas cerita, lagi-lagi karena tidak ingin menimbulkan masalah besar, Milo bersikeras untuk menyerahkan diri ke Desir. Sebelum kembali ke Desir, Milo dan Nix sama-sama mengucap salam perpisahan, entah kapan mereka akan bertemu lagi. Namun satu hal yang pasti, Nix dan Milo akan selalu saling mengingat satu sama lain. Sementara itu, Tree dan Six berhasil menjalankan misi transaksi dan sekarang sudah kembali ke Raza dengan membawa 4 koper uang. Tiba di pesawat kargo, Milo langsung disambut oleh Hans Smith. Pemimpin Desir tersebut tidak marah dan mau memaafkan Milo yang sudah melarikan diri dari pesawat. Begitu Milo ditinggal dan disuruh istirahat, Hans Smith menemukan pemuda tersebut sudah tidak bernyawa. Ya, Milo nekat mengakhiri semua penderitaannya. Hans Smith hanya bisa duduk terdiam sambil berpikir keras apa motivasi Milo sampai nekat bertindak bodoh. Tu CS mendatangi Tabor, pria yang berprofesi sebagai agensi misi di lingkungan luar angkasa. Tujuan mereka kali ini menemui Tabor yakni meminta bantuan untuk menemukan tempat persembunyian Alicia. Sederhananya, sebelum Alicia melanjutkan perburuan menangkap kru Raza, Tu berinisiatif untuk melumpuhkannya terlebih dahulu. Tak ada pilihan lain, Tabor segera menuruti keinginan Tu dan kawan-kawan menggunakan perangkat transfer transit. Di meja meeting, semua kru Raza berkumpul untuk membahas misi kali ini. 5, 3, dan 4 akan terjun untuk menyelesaikan tugas, pindah ke ruang medis dan alat transfer transit sudah disiapkan. Kru yang bertugas mengenakan pakaian yang sudah dirancang khusus untuk melakukan perjalanan teleportasi genetik. Sebagai informasi, bagi kalian yang belum tahu cara kerja mesin canggih transfer transit, silahkan saksikan alur cerita musim pertama. Kembali ke topik, semua kru sekarang sudah siap dan perjalanan misi pun dimulai. Wow. Sampai di lokasi, Five langsung membuka komputer yang ada di sana untuk mencari tahu tentang alat canggih yang diincar oleh Alicia. Jadi, benda tersebut dinamakan Drive Blink, yang memungkinkan penggunanya melintas galaksi dalam sekejap mata tanpa menghabiskan bahan bakar. Stok Drive Blink tidak hanya satu, melainkan ada beberapa pieces. Dan perlu diketahui, kartu Drive Blink tidak dapat berfungsi tanpa adaptornya. Tugas Five dan kawan-kawan saat ini mencari Drive Blink beserta adaptornya. Beberapa petugas dilumpuhkan untuk memuluskan rencana mereka. Seriously? Are you okay? Yeah, just a little sore. Sampai di ruang penyimpanan, Drive Blink diambil dan semuanya pun berjalan lancar. Namun tak lama setelah itu, alarm berbunyi keras dan 5CS dikepung petugas. Dalam peristiwa ini, 4 dan 3 ditangkap, sementara 5 berhasil kabur lewat ventilasi gedung. Okay, go.
Tri dan Four diikat dalam sebuah ruangan. Tak lama kemudian Alicia muncul dengan membawa seorang Algojo untuk menyiksa mereka. Meski Four dan Tri berwujud cloning pod transit, Alicia tetap saja mampu menghabisi nyawa mereka dengan teknologi canggih yang dimiliki oleh perusahaannya. Setelah bicara singkat, Alicia keluar dari ruangan dan menyuruh Algojonya untuk mengeksekusi dua kru Raza tersebut. Belum sempat eksekusi, Five datang menolong Four dan Tri. Five coba mencari kunci di saku celana milik Algojo yang baru saja ditembaknya. Sayang, kunci tersebut tidak ada di dalam saku. Tak punya pilihan, Five harus menembak Four dan Tri agar mereka bisa kembali ke pod transfer transit. Perlu diketahui, mengembalikan cloning ke pod dengan cara dibunuh sangat tidak disarankan karena dianggap berbahaya, bisa merusak fungsi otak. Alicia sudah mengetahui sandranya dibebaskan oleh Five. Sementara itu, pesawat Raza sekarang sedang diserang oleh pesawat musuh. Sebelum melarikan diri lewat jalur FTL, Tu meminta sedikit waktu agar dirinya dan Six bisa menjemput Five terlebih dahulu. Sebagai informasi, Five tidak boleh dibangunkan melalui pod transit karena alat tersebut sudah diretas oleh Alicia menggunakan sistem canggih milik perusahaannya. Jika nekat dibangunkan, maka Five akan tewas seketika. Singkat cerita, Tu berhasil menjemput Five. Mereka bergegas kembali ke Raza dan begitu sampai, jalur FTL pun langsung diaktifkan. Sampai di pesawat, Five dibangunkan dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Klon Five dimasukkan ke pod transit A, lalu Five asli yang berada di pod B pun langsung bangun dan keluar dengan selamat. Raza berhenti di stasiun terdekat untuk menurunkan tabor dari pesawat. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, Devon izin keluar karena harus membeli sejumlah barang kebutuhan medis. Sementara itu, Nix juga ikut keluar dari Raza dengan alasan ingin santai sejenak di bar sebagai pelepas penat. Baru saja tiba di stasiun, Hans Smith bersama anak buahnya muncul di hadapan Devon dan menanyakan di mana posisi Raza saat ini. Karena Devon tidak mau buka suara, pemuda baik hati ini pun langsung dihabisi dengan cara baru saja pergi dari stasiun, Tu dan kawan-kawan putar haluan kembali ke sana. Aneh tapi nyata, belum ada 1 jam Raza pergi, stasiun tersebut sudah hancur akibat ledakan. Pasti ada pihak yang sengaja menyerang tempat tersebut. Selain itu, Tu mulai mengkhawatirkan nasib Nix dan Devon. Tiba-tiba di monitor anjungan muncul sebuah rekaman pesawat yang saling baku tembak, dan pesawat tersebut adalah Raza. Tayangan itu sontak memunculkan pertanyaan besar. Tak lama setelah menyaksikan tayangan tersebut, Raza mengalami guncangan akibat serangan dari pesawat lain. Ternyata yang menyerang Raza adalah pesawat Mickey Combine di bawah komando Trafold. Sebentar lagi perundingan antara Raza dan Mickey Combine akan digelar. Semua kru di pesawat mulai bersiap-siap menjaga apabila hal tidak diinginkan terjadi. Selain itu, Android menyampaikan sebuah hal penting kepada Tu. Robot cantik ini menangkap sinyal lorong waktu multiverse. Lantas, bagaimana selanjutnya? Trav dan Tu akhirnya bertemu dan melakukan perundingan. Inti dari pembahasan mereka yaitu apabila Raza menyerahkan Drive Blink, maka Mickey Combine akan berhenti menyerang mereka. Tu menolak permintaan tersebut dan tak lama kemudian, Trav dapat informasi kalau pesawat Raza sedang menyerang Tragot Corporation yang berjarak 300 tahun cahaya dari sini. Keadaan ini memaksa Tu memberikan Drive Blink kepada Trafold agar bos Mickey Combine itu mau bekerja sama membereskan masalah ini. Perjalanan multiverse yang terjadi sekarang bukanlah isapan jempol belaka. Semua ini bisa terjadi karena Drive Blink. Sebagai contoh, Six Dimensi sekarang melihat tayangan di komputer yang menampilkan dirinya versi realitas lain mati dibunuh oleh Tu. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya ada pada adegan berikut ini. The Raza security mechanism is an android, insurmountable threat. She's programmed to wipe the ship's data stores. Ketika Tu sedang menyaksikan tayangan berita, disebutkan dalam multiverse lain kalau Verus Corp menyewa jasa tentara bayaran. Tentara yang dimaksud tersebut adalah Marcus Boone dan Portia Lynn, yang tidak lain adalah Tri dan Tu. Mereka berdua direkrut untuk menyerang sekaligus mengambil alih Raza. Four yang juga menyaksikan tayangan tersebut menyampaikan sebuah gagasan kepada Tu agar mereka bisa sampai ke Raza versi realitas lain. Kita undang mereka menggunakan karakter asliku, Kaisar Rio, kata Four.
Four menyiapkan pakaian ala kaisar dan langsung menghubungi Tu dan Tri dari versi lain. Four mengajak mereka berdua untuk berunding di sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Hasilnya pun cukup meyakinkan. Tu dan Tri setuju untuk berangkat ke sana. Singkat cerita, Tu dan Tri versi lain tiba di lokasi yang telah ditentukan Four. Kemudian mereka langsung disergap. Sementara itu, Tu dan Tri versi asli masuk ke Raza realitas lain dan pergi ke ruangan server. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba mesin drive blink menyala dan mereka pun langsung pindah dimensi. They're engaging the engines. Sekarang Tu dan Tri yang asli berada di realitas lain. Di sini ada 3 tentara bayaran, Corso, Wexler, dan Tash. Sementara itu, nasib Tri dan Tu versi dimensi lain sedang ditahan oleh Four. Wexler dan Tu mendatangi sejumlah tempat. Di sini Wexler sendiri belum sadar kalau yang bersamanya sekarang adalah Tu versi realitas asli. Tujuan Tu sederhana, yaitu memperbaiki hubungan Raza dengan beberapa perusahaan dari planet yang bertikai dengan mereka. Singkat cerita, ketika Wexler dan Tu sudah berada di Marauder dan bersiap untuk pulang, wanita cantik berjiwa pemimpin ini minta kepada Corso untuk membatalkan serangan. Di sini Wexler baru sadar kalau Tu yang bersamanya sekarang bukanlah Tu yang dia kenal sebelumnya. Corso juga menyadari kejanggalan ini. Dia tak pedulikan instruksi Tu dan segera melepas misil ke planet yang baru saja disinggahi oleh Wexler. Dengan senjata seadanya, Tu berusaha menghalau misil yang ditembakkan Raza menggunakan senjata pesawat Marauder. Tri masuk ke anjungan dan langsung menghajar Corso. Tak lama kemudian, Tash masuk, lalu disusul oleh Tu yang baru saja tiba kembali. Pada akhirnya, Tu dan Tri selamat berkat bantuan android realitas ini. It's my duty to protect the crew from harm. Jadi sekarang semuanya sudah jelas. Biarok dari masalah ini adalah Feros Corporation dan Corso serta komplotannya. Motivasi mereka sama seperti penjahat pada umumnya, berkuasa dan memperkaya diri sendiri. Travolt masuk ke Raza, kemudian melumpuhkan Six dan Four. Lalu wanita ini lanjut ke anjungan dan menonaktifkan android. Sekarang Raza jatuh ke tangan Travolt, akan tetapi semua itu hanya sebentar saja. Pasalnya, pesawat Raza dari dimensi lain yang dikendarai oleh Tu datang ke realitas ini. Hingga pada akhirnya, Travolt menyerah dan dipaksa keluar dari Raza. Sedikit gambaran, hubungan kru Raza dengan Travolt memang unik. Kadang mereka menjadi teman dan tiba-tiba bisa menjadi musuh, atau dalam terminologinya disebut frenemy. You just let her on board your ship. Commander, we're powering weapons. Looks like you just took out their aft shield generator. So what's it gonna be? Tiba waktunya berpisah, Tri dan Tu dari dimensi lain beserta android dipersilahkan kembali ke Raza mereka. Di ruang server, Five memasang kembali drive blink dan Raza pun siap berkendara melintasi dimensi. Tidak lama setelah mengoperasikan pesawat, Tu kembali ke kamarnya. Tangannya tiba-tiba gemetar lalu jatuh pingsan. Di saat yang sama, semua kru sedang menyantap makanan. Five pergi ke kamar Tu dan menemukan Komandan Raza sedang tergeletak pingsan. Tu dibawa ke ruang medis agar diperiksa oleh android. "Maaf Tu, menurut pemeriksaan kondisimu sekarat," ungkap android. Masih ingat dengan gambar yang pernah dibawa oleh Tu ke transfer transit di sebuah stasiun? Kondisi fisik yang dialami Tu saat ini ada kaitannya dengan gambar tersebut. Sedikit mengingatkan, gedung yang ada pada gambar tersebut berada di bumi. Demi memulihkan kondisi Tu, Nix dan teman-teman berangkat ke sana. Sampai di gedung, Nix yang dibantu oleh Five coba meretas denah yang ada di gedung. Sementara Tri diam-diam merekam semua aktivitas yang ada di sana menggunakan kacamata canggih miliknya. Setelah semuanya selesai, mereka langsung kembali ke Raza.
Setelah melepas dan mempelajari situasi, satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam gedung Dwarf Stars Technologies tersebut yaitu menggunakan retina mata, karena sistem keamanan di sana sangat ketat. Singkat cerita, menurut data dan informasi yang ditemukan di Raza, ada seorang karyawan Dwarf Star bernama Eric. Kali ini kru akan berangkat ke tempat Eric dan Tu memaksa ingin ikut. Wanita cantik ini bersikeras ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak mau 100% bergantung pada teman-temannya. Sampai di rumah Eric, Six yang mengenakan pakaian dinasnya mengetuk pintu apartemen dan mengatakan ada hal penting yang harus dibicarakan. Begitu pintu dibuka, Tri dan Tu langsung masuk ke dalam. Eric sendiri masih sangat jelas mengenali Tu. Usut punya usut, ternyata Eric dulunya adalah salah satu tim medis yang menciptakan Tu. Bahkan ketika Tu mengamuk di lab, satu-satunya orang yang tidak diserang adalah Eric. Engineered human capable. You were subjected to a battery of tests. Force your nanites past them. Unfortunately, it wasn't easy to. I was tasked with the most basic duties. Turn resulted in me being charged with another. Efficient. Bring yourself to them one last time. The research team. Everyone on that station. Jadi alasan Tu marah dan menghancurkan lab karena dia sudah lelah dijadikan bahan eksperimen. Ringkas cerita, karena Tu butuh retina mata, dia meminta Eric agar menghubungi temannya dan mengundang mereka untuk datang ke sini. Begitu teman-teman Eric sampai, retina mereka langsung disalin. Setelah semuanya beres, Eric, Tri, dan Six masuk ke dalam gedung Dwarf Stars Teknologi untuk mengambil cairan khusus yang berfungsi sebagai penyembuh kondisi fisik Tu. Eric dan Six masuk dengan mulus, tapi tidak dengan Tri. Come on. Let's try it again. It's been a little fussy since the upgrade. Sampai di dalam ruangan eksperimen, Eric langsung mengambil cairan penyembuh dan menyerahkannya kepada Six dan Tri. Tiba-tiba petugas datang bersama bos pemilik perusahaan, Alexander Rook. Alex tahu betul kalau kondisi Tu saat ini tidak baik-baik saja. Selain itu, dia juga kecewa terhadap Eric karena sudah dianggap berkhianat. Tri bantu menjelaskan karena Eric dipaksa untuk melakukan semua ini. Akan tetapi Alex tetap saja tidak mau tahu. Kemudian dia perintahkan anak buahnya mencabut nyawa Eric. Baru saja masuk ke dalam tahanan, Tri dipanggil dan dibawa ke ruang interogasi. Bagaimanapun cara mereka bertanya, pria bengal yang satu ini tetap tidak mau buka suara tentang di mana posisi itu. Karena kesal, Alex kemudian menghadiahi Tri sekotak parasit. Sadar temannya tak kunjung kembali, Tu pulang ke Raza dan meminta bantuan kepada Nix dan Four untuk menyusul 3 temannya yang berada di Dwarf Teknologi. Akhirnya Tu sampai dan dia langsung mencari cairan nanit agar kondisinya segera membaik. Barulah setelah itu, rencananya Tu akan mencari teman-temannya. Tiba-tiba Alex muncul di hadapan Tu. Semua muntahan peluru dari senjata Tu terpental karena Alex memakai perisai canggih milik Dwarf Teknologi. Setelah itu, Alex mengenalkan karya prototipe terbarunya yang lebih canggih daripada Tu. Four membebaskan Six dan Tri dari tahanan, kemudian mereka langsung pergi menyelamatkan Tu. Kondisi Tu semakin buruk, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Berhubung cairan nanit tidak ada, Six langsung mengambil darah milik prototipe lalu menyuntikkannya ke tubuh Tu. Alhasil, pimpinan Raza ini kembali sadar. Tu dan kawan-kawan saat ini sudah kembali ke Raza. Kemudian, perilaku aneh ditunjukkan oleh Tri. Diam-diam ia masuk ke ruang server dan berencana mengambil drive blink. Kebetulan, Six memergoki aksi tersebut dan membuat Tri marah. Tri dikurung dalam ruangan medis, lagi-lagi dia kembali menunjukkan sikap aneh hingga membuat Tu terpaksa melumpuhkannya.
Tidak ada pilihan lain, Tri terpaksa dimasukkan ke dalam kapsul agar fisiknya kembali pulih. Parasit dari tubuh Tri keluar, Tu dan kawan-kawan segera mengeluarkan Tri dari kapsul, lalu membuang parasit keluar dari pesawat. Dan akhirnya kondisi Tri pun kembali normal. Android sudah tidak lagi di pesawat, melainkan tinggal di sebuah planet bersama Victor. Apakah semua ini nyata ataukah hanya ilusi? Jawabannya adalah mimpi. Ya, Android sedang bermimpi. Akhir-akhir ini, setiap kali Android mengisi ulang daya, dia mengalami mimpi tentang Victor. Kemudian Android menceritakan tentang semua mimpi tersebut kepada Tri, pembahasan pun berlanjut ke ruang meeting. Semua orang di kapal berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari Android terkait sistem di dalam tubuhnya. Jadi, saat ini Android sedang mengalami sedikit kerusakan. Android memunculkan hologram yang bisa membackup tugasnya untuk memantau perilakunya di Raza. Android tidak ingin membuat kesalahan, dan semua kru tentu saja tidak mau ambil resiko. Solusinya, Android masuk ke dalam tabung untuk mereset dirinya sendiri. Itu berarti untuk sementara waktu, Raza kehilangan pusat kendali. Four sedang mengasah pedang kesayangannya, tiba-tiba lampu berkedip. Kemudian ada sosok bayangan yang melintas di depan kamarnya. Ketika Four coba mencari sosok tersebut, dia bertemu dengan Misaki, teman lamanya dari kerajaan Zeron. Selama Android tidak dapat bertugas, Tu dan Five berusaha untuk memperbaiki sistem di pesawat. Ketika Tu sedang memeriksa area lorong, tiba-tiba muncul rombongan manusia bertopeng dan menyergapnya. Five merasa cemas karena Tu tidak menjawab panggilannya. Ia pun menghubungi Six dan meminta untuk memeriksa keadaan Tu. Two? Where did they go? Who? Rook's men. Ternyata apa yang dilihat oleh Tu hanya sebuah ilusi. Kemudian Four muncul dan menceritakan pengalaman yang sama. Sekarang mereka semua khawatir dengan keadaan Tri. Apa jangan-jangan pria bengal itu juga mengalami kejadian serupa? Kekhawatiran tersebut benar adanya. Di saat Tri sedang membersihkan senjatanya, teman lamanya, Sarah, muncul lalu membujuknya untuk mengakhiri segalanya agar mereka bisa bersama di alam lain. Six mendatangi kamar Tri, namun Tri tidak mau membuka pintu. Akhirnya Five meretas sistem keamanan pintu kamar Tri agar Six bisa masuk dan menyelamatkan rekannya tersebut. Whatever you're seeing, it's not real. Sarah! She was right here! They saw people who weren't really there. Semua kru berkumpul di ruang meeting, lalu hologram Android muncul dan menjelaskan situasi saat ini. Kru mengalami halusinasi yang disebabkan oleh Android. Tu awalnya tidak percaya bagaimana mungkin robot cantik itu berbuat demikian, sementara dia sendiri saja sedang nonaktif. Akan tetapi hologram tetap saja meyakinkan mereka bahwa Androidlah penyebab dari semua masalah ini. Sedikit informasi sekaligus sebagai pengingat, sebagian pikiran dan ingatan semua kru terkoneksi dengan Android. Jadi kalau Android bermasalah, otomatis akan berdampak terhadap kru di Raza. Tri sudah mulai kesal dengan kondisi ini, dia mengambil senjata dan ingin menghancurkan Android. Sebelum melihat Tri melakukan hal tersebut, mari lihat kehidupan Android dalam realitas lain. Saat ini Android sedang menikmati waktunya bersama Victor. Ternyata Victorlah penyebab masalah di Raza. Dia sengaja merusak Android secara perlahan dan mempengaruhinya untuk menghabisi nyawa semua kru di Raza.
Tri bersiap menembak kepala android, bahkan ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri agar tega menghancurkan robot cantik yang sudah dianggap sebagai keluarganya tersebut. Five datang dan mengatakan kepada Tu untuk memberi perintah kepada Tri jangan tembak android karena sekarang Five sudah mengetahui penyebab utamanya. Hologram android mendadak muncul dan membantah semua ucapan Five. Tidak cukup sampai di situ, hologram tersebut juga menampakkan diri di hadapan Tri, minta agar segera menghancurkan android. Karena bingung bercampur kesal, Tri pergi ke anjungan. Sesampainya di sana, Five menjelaskan kalau sistem android sudah dimasuki virus. Pelakunya tidak lain, tidak bukan, sudah pasti Victor. Begitu poin masalah berhasil diketahui, gas beracun keluar memenuhi ruangan di Raza. Tu mengamankan teman-temannya, lalu mengambil baju pelindung dan pergi ke ruang server. Hologram berusaha menakut-nakuti agar Tu mengurungkan rencananya untuk mencabut inti sistem di Raza. Dalam realitas lain, android memutuskan untuk meninggalkan Victor dan kembali ke Raza. Hologram membuat pakaian pelindung Tu menjadi berat sehingga kakinya tidak mampu melangkah ke ruang server. Tiba-tiba android bangun, kemudian langsung bergerak ke ruang server untuk mencabut inti sistem di Raza sebagaimana instruksi dari Tu. Begitu satu inti dicabut, arus listrik langsung mengarah ke Tu dan membuat Kapten Raza ini pingsan. Android tetap melakukan tindakannya, mencabut satu persatu inti sistem, dan tak lama setelah itu, hologram beserta semua virus di Raza hilang. Selang beberapa jam kemudian, semua kru selamat dan Tu pun siuman. Hari ini semua kru Raza kecuali Android dan Six singgah ke sebuah planet untuk refreshing dan belanja kebutuhan logistik makanan. Five yang kebetulan lagi lengah, tas miliknya dijambret oleh orang yang tak dikenal. Gadis itu segera mengejar penjambret tersebut, lalu Four, Nix, dan Tu saat ini sedang berada di sebuah bar. Kebetulan di lokasi ini, sinyal komunikasi dipadamkan karena alasan keamanan. Otomatis mereka tidak dapat berkomunikasi ke Five, Tri, dan Raza. Sementara itu, Tri yang baru sadar kalau Five hilang dari pandangannya, coba mencari gadis tersebut. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan seorang saksi mata. Tanpa pikir panjang, Tri pergi ke markas si pencuri. Five diganggu oleh kawanan penjambret sekaligus penculik tersebut. Karena emosinya sudah memuncak, Five langsung menancapkan benda tajam ke telinga salah seorang penculik. Pria yang ditusuk ini sontak marah dan ingin membalas, namun atasannya melarang karena Five mau dijual ke mucikari. Alhasil, gadis manis ini dibuat pingsan untuk kedua kalinya. Tri sampai di markas penjahat, berbekal pengalamannya di dunia kriminal, Tri paham betul kalau di tempat ini banyak jebakan. Kemudian Tri memindahkan semua jebakan tersebut ke rute biasa dilewati para penjahat. Alhasil, salah seorang dari komplotan masuk perangkap Tri. Setelah itu, Tri masuk ke rumah dan menghabisi semua penjahat. Pasukan GA tiba di stasiun menggunakan transfer transit. Mereka langsung bersiap dan tujuan kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu menangkap kru Raza. Tentara GA langsung melakukan sweeping di depan pintu keluar masuk stasiun. Tu CS yang sudah mengetahui kedatangan mereka coba menyamar menjadi anggota GA. Sayang, aksi penyamaran tersebut diketahui oleh pasukan musuh. Tri membangunkan Five, mengajaknya untuk segera keluar dari tempat ini. Namun kondisi Five belum sembuh total, gadis manis ini masih mengalami pusing akibat bius. Beberapa menit kemudian, salah satu anggota komplotan penjahat pulang, lalu Tu dan kawan-kawan yang sudah mendapatkan informasi bahwa rekan mereka hilang segera kembali ke Raza. Six, Four, Nix, dan Tu bersiap untuk melakukan pencarian. Sementara itu, Komandan GA tiba di pasar untuk mencari jejak para kru Raza. Dengan cepat, pasukan GA berhasil mengantongi posisi Tri dan Five berada saat ini. Tri alias Marcus Boone mengalami luka tembak yang cukup parah. Pria bengal ini meminta Five menempelkan besi panas di lukanya agar pendarahan berhenti.
Setelah itu mereka langsung bergegas pergi dari tempat ini. Di luar rumah, pasukan GA sudah berkumpul dan akan segera melakukan penggeledahan. Kirken masuk dan melihat jasad para penjahat yang sudah tewas. Dia sangat cepat dan ahli dalam menganalisa kejadian yang baru saja terjadi. Saat ini Tree dan Five sudah berada di tengah hutan. Rencananya mereka akan segera kembali ke Raza. Yang menjadi masalah adalah luka Tree semakin parah dan membuatnya tidak sanggup lagi untuk berjalan. Tree menyuruh Five pergi meninggalkannya, namun gadis berambut hijau ini tidak tega melakukan. Sampai akhirnya Tree berhasil meyakinkan Five untuk pergi dari sini dan pasukan GA pun datang. Marcus Boone, you're under arrest. Sudah kalah jumlah ditambah kalah amunisi. Tree sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan dia pun tertangkap. Kirken menyiapkan drone untuk menginterogasi Tree. Perlu diketahui, Tree dan kru Raza ditangkap karena sejumlah kasus besar yang telah mereka lakukan. Beberapa dari kasus tersebut merupakan misi dari Travolt yang merekrut kru Raza sebagai tentara bayaran. Ya, bagi kalian yang masih bertanya, apa profesi Tu dan kawan-kawan? Jawabannya adalah tentara bayaran. Five tidak benar-benar pulang, dia pergi menyelinap ke dalam kendaraan milik GA, lalu mengaktifkan drone peledak milik tentara luar angkasa tersebut dan mengirimnya ke tempat Kirken. Pasukan Kirken lumpuh dan situasi sekarang berbalik. Tree yang memegang senjata dan mengarahkannya ke komandan GA tersebut. Tak lama kemudian, Tu dan kawan-kawan datang. Begitu Tu hendak menembak kepala Kirken, Tree melarangnya karena menurutnya percuma menghabisi kloningan. Tree ingin Kirken selalu mengingat momen pengampunan ini. Kemudian Tree menembak drone interogasi milik GA. Semua kru sudah kembali ke pesawat. Malam harinya, Four mengalami mimpi tentang masa lalunya. Kemudian dia menemui android, minta agar robot pengendali Raza tersebut mengunggah semua file kenangan lama miliknya. Raza menyerang pesawat perang milik planet Zyren. Setelah itu, Four melakukan kontak ke pesawat tersebut dan menawarkan dua pilihan, berunding atau mati. Four masuk ke kapal dan menjelaskan tujuannya kepada Jenderal Drago. Jadi di masa sekarang dan nanti, Zyren akan dijajah oleh pasukan musuh. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Zyren adalah Four. Apabila Jenderal mau dibantu, Four hanya meminta satu syarat, yaitu kembalikan tahta kerajaan kepadanya. Mendengar ucapan tersebut, sontak salah seorang perwira menolak. Alhasil Four langsung bertindak. Kembali ke Raza, Four menceritakan kepada teman-temannya soal rencananya ke depan. Intinya, biar semesta runtuh sekalipun, Four alias Ryo Tetsuda alias Ishidario akan mengambil segera tahta kerajaan Zyren menggunakan pesawat yang diambil ketika dirinya melarikan diri dari Hyperion Egg. Four menemui saudaranya, Kaisar Hiro, dan menyampaikan tujuannya yaitu menyelamatkan kerajaan Zyren dari kekalahan perang menggunakan Drive Blink. Perlu diketahui, Drive Blink tidak sesederhana seperti yang kalian pikirkan. Alat canggih ini mampu merubah masa lalu, masa depan, dan menghilang dari kejaran musuh dalam sekejap mata, bahkan lebih cepat daripada FTL. Four mendemonstrasikan drive canggih tersebut kepada Hiro. Hasilnya, dua saudara sepihak ini sepakat bekerja sama. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Hiro menghubungi Four dan menjelaskan strateginya. Dalam waktu dekat, dia akan turun tahta dan menyerahkannya kepada Four. Kemudian, sang ibu akan disidang atas dugaan kasus pembunuhan kaisar sebelumnya, yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Kabar ini nantinya akan disiarkan ke seluruh stasiun luar angkasa. Seharusnya sekarang adalah waktu bagi Hiro untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Akan tetapi semua itu batal karena pesawat miliknya dihadang dan ditembak hancur. Ibunda Hiro mengumumkan kepada semua penghuni galaksi terkait insiden tersebut. Four kecewa mengetahui rencananya gagal, kemudian langsung menghubungi Drago. Four yakin betul, pasti ada orang yang membocorkan misinya kali ini. Rencana yang gagal membuat Four membulatkan tekadnya untuk pulang ke Zyren. Pria yang ahli main pedang tersebut izin pamit dari Raza. Bahkan secara khusus dia mengucapkan terima kasih kepada android yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik. Singkat cerita, Four sampai ke istana dan menemukan Drago tewas bersimbah darah di kursi meja kerja.
4 disidang di hadapan Kaisar, yang saat ini tahta tertinggi tersebut diduduki ibunda Hiro, Lina Katsumi. 4 diminta untuk mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Kaisar Tetsuya, berani karena benar, takut karena salah. Begitulah prinsip kesatria sejati. Tanpa rasa ragu, 4 membantah semua tudingan dan menghajar pasukan pengawal sidang. Tri dan teman-teman di Raza menyaksikan aksi barusan yang dilakukan oleh 4. Bermodalkan solidaritas yang tinggi, mereka langsung bergerak ke istana Zairen untuk menyelamatkan 4. Singkat cerita, sampai di istana, kru Raza langsung melumpuhkan para prajurit. Tanpa diperhitungkan sebelumnya, ternyata Handsmith ada di istana, kemudian pemimpin desir tersebut langsung melumpuhkan pasukan Raza. Semua kru Raza sekarang berada di hadapan Kaisar, kecuali Five, sebab gadis remaja tersebut pergi ke kamar Hiro untuk menyelamatkannya. Ya, ternyata Hiro belum mati. Kembali ke tempat sidang, android menghubungi Lina dan menyampaikan apabila kru Raza tidak segera dibebaskan, dia akan menghancurkan ibu kota Zairen. Lina beri perintah kepada Misaki untuk menebas kepala 4. Tiba-tiba Hiro muncul dan menyuruh semua pasukannya patuh terhadap instruksi darinya. Lina juga diperintahkan untuk turun dan 4 dipersilahkan naik ke tahta kerajaan. Sekarang, baik pasukan desir ataupun pasukan yang pro terhadap Lina sudah tidak bisa berkutik alias kakmat. Tindakan kejahatan Lina dibongkar habis di tempat ini, sementara itu Handsmith yang terkenal jago meramal menyampaikan semua visinya tentang masa depan dengan harapan dirinya dimaafkan dan tetap dijadikan sebagai sekutu kerajaan Zairen. Mendengar dan melihat peristiwa ini, 4 sama sekali tidak peduli. Baru beberapa menit menduduki tahta, dia langsung perintahkan prajuritnya untuk menghabisi semua musuh termasuk Hiro. Di masa depan akan terjadi peperangan maha dahsyat antar planet dan perusahaan yang ada di luar angkasa. Tujuan Raza saat ini adalah mencegah terjadinya peperangan tersebut. Tu mendatangi kantor Trafold, menceritakan semua kondisi di masa depan dan mengajaknya bekerja sama. Wajib diketahui pemicu perang tersebut adalah ledakan di stasiun EOS 7 pada saat konferensi tingkat tinggi digelar. Ya, yang jadi pertanyaan besar, siapakah pelaku ledakan tersebut? Kali ini, Five ditugaskan menjadi mata-mata di lokasi KTT untuk mencari tahu siapa dalang dari ledakan yang akan terjadi. Kali ini, Five ditugaskan menjadi mata-mata di lokasi KTT untuk mencari tahu siapa dalang dari ledakan yang akan terjadi. Five akan menyamar sebagai asisten Trafold. Sampai di acara KTT, Trafold bertemu dengan Nieman, perwakilan dari Verus Corporation. Kemudian mereka pergi berdua untuk bicara empat mata. Sekarang tinggallah Five bersama asisten Nieman yang bernama Arjen. Dari sorot matanya, sepertinya Arjen jatuh hati kepada Five. Baru saja berkenalan, Five meninggalkan Arjen karena ada urusan. Rupanya gadis cantik ini diam-diam memasang alat penyadap kamera agar Raza bisa memantau situasi. Setelah itu, dia kembali menemui Arjen. Dari kejauhan, Five melihat ada 4 yang juga diundang pada acara ini. Khawatir 4 melihatnya, Five kembali meninggalkan Arjen dan pergi mencari tempat yang aman. Yang sangat disayangkan, entah mengapa Five begitu bodoh melintas di dekat 4 dan menatapnya, hingga membuat penyamarannya jadi terbongkar. Five masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian 2 prajurit 4 mendatanginya dan mengatakan kaisar mereka ingin bertemu. Berhubung ajakan tersebut sedikit memaksa dan disertai tindakan kekerasan, Arjen datang menyelamatkan Five. Sebagai informasi, Arjen bukanlah manusia, melainkan android. Don't be stupid, let me see. Di Raza, 2, 3, dan 6 mengenakan setelan rapi dan langsung terbang menuju EOS 7. Tiba di sana, 2 langsung memberikan alat pendeteksi peledak kepada 3 dan 6, berharap dengan cara ini mereka bisa merubah nasib masa depan.
Rapat sesi pertama selesai, Four mendatangi Tu. Kemudian dia menanyakan apa tujuan Komandan Raza itu datang ke sini. Tu menjelaskan misinya secara garis besar kepada Four, namun sepertinya dia tidak begitu peduli. Malahan Four minta kepada Tu agar mau menyerahkan drive blink kepadanya agar ilmuwan dari Zyren bisa menduplikat alat canggih tersebut. Mendengar permintaan itu, jawaban Tu tentu saja tidak. Di lorong gedung, Six dihadang oleh pasukan GA, sementara itu Five dibekap oleh seorang pria yang tidak lain tidak bukan adalah Sort of like you just did. Pertemuan mereka kali ini cukup mengundang gelak tawa. Tri memberikan alat pelacak kepada Five karena akses remaja tersebut lebih luas, mengingat pasukan GA tidak ada yang kenal dengannya. Six dibawa ke ruang tahanan, lalu pria tinggi besar ini menjelaskan kepada Kirkan bahwa stasiun EOS-7 dalam bahaya. Verus Corporation sedang menyiapkan peledak super dahsyat yang akan menimbulkan perang besar di kemudian hari. Kirkan tidak percaya dengan cerita tersebut dan tidak mau ambil pusing. Tri mendapat masalah, pasukan GA menemukannya, kemudian dihajar hingga babak belur. Rapat KTT sesi kedua digelar. Five melihat kursi Verus Corp kosong, lalu Aryan pergi meninggalkan ruang rapat. Five diam-diam mengikuti robot tampan tersebut hingga sampai ke sebuah tempat. Alat pendeteksi peledak milik Five berbunyi. Dia langsung tahu kalau peledak yang dicari ada di dalam tubuh Aryan. Five coba menyadarkan Aryan agar tidak meledakkan diri di tempat ini, akan tetapi android tersebut tidak bisa berbuat apa-apa sebab detonatornya ada di tangan Niemann. Akhirnya, karena Aryan punya hati kepada Five, android canggih ini rela mengorbankan dirinya. Four masuk ke Raza dan langsung menonaktifkan android. Tujuannya ke sini untuk mengambil drive blink. Nix yang mengetahui Raza dalam bahaya coba mencegah Four, namun dia gagal karena dihadang Misaki. Dua wanita ini bertarung dan Nix harus menerima kekalahan karena lengannya tergores belati beracun milik Misaki. Once. The poison that coats my blade. Four mengaktifkan kembali android Raza, kemudian mintanya untuk segera menghubungi Tu CS, suruh mereka semua kembali ke Raza karena 20 menit lagi ledakan mahadahsyat akan segera terjadi. Android segera mengontak Tu dan menyampaikan kabar tersebut. Kirkan yang sudah meretas komunikasi mereka mengatakan, untuk saat ini tidak ada yang bisa keluar dari EOS-7 karena sistem keamanan tingkat tinggi sudah diaktifkan. Tu membalasnya dengan informasi valid tentang ledakan susulan, namun lagi-lagi Kirkan tidak percaya. Kirkan tidak sengaja memergoki anak buah Four sedang mengaktifkan peledak. Bahkan Komandan GA ini sampai melepaskan tembakan, namun semuanya sudah terlambat. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!